Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masyaallah la yasukul khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah maka min nikmatin faminallah. Bismillahi masyaallah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Pemirsa, di awal Ramadan ini kita patut bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, di mana bulan Ramadan ini penuh dengan nikmat, penuh dengan rahmat, penuh dengan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya Nabi Muhammad SAW. Dengan apa? Karena Allah sendiri memberi rahmah pada umatnya Nabi Muhammad berupa Al-Quran, di mana Al-Quran itu dikatakan oleh Allah dalam surat Al-Isra ayat 82, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmah lil mu'minin. Dan diturunkan Al-Quran adalah merupakan obat dan kasih sayang Allah kepada orang-orang yang mukmin. Hadirin ahli Syam Ramadan, pemirsa rahimakumullah, kesempatan ini saya akan memaparkan sedikit tentang hikmah dari membaca Al-Quran. Pertama, Al-Quran itu beda dengan kitab-kitab yang lain, buku-buku yang lain. Al-Quran hanya dibaca saja itu mendapatkan kebaikan. Sebagaimana diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asri amsalihah la aqulu alif lamin harfun walakin alif harfun, lam harfun, wa mimu harfun. Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, beliau mengungkapkan yang disabdakan oleh Nabi SAW. Kata Nabi, barang siapa yang membaca Quran satu huruf saja, maka Allah akan memberi padanya kebaikan, dan satu kebaikan mendapatkan 10 kali balasan yang setimpal. Nabi SAW meneruskan, bukanlah orang yang mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif saja satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi rentetan alif lam mim itu dianggap oleh Allah sudah menjadi 3 huruf. Begitu banyak pahalanya. Bahkan walaupun tidak paham artinya, sudah mendapatkan manfaat yang besar. Ketika Mbah Penjalu diperintah oleh gurunya untuk membawa keranjang mata ero, yaitu keranjang yang bolong-bolong, kemudian disuruh oleh gurunya untuk membawa air, menimba air. Kemudian Mbah Penjalu hanya menuruti saja. Kemudian suatu saat Mbah Penjalu menanyakan, apa hikmah dari ini, wahai guruku? Beliau katakan,
setidaknya engkau mendapatkan air sedikit, tapi keranjang itu akan bersih. Itulah manfaat setidaknya orang yang membaca Al-Quran meskipun belum paham, tapi dia sudah bersih karena kebaikan membaca Al-Quran. Di samping itu, orang yang membaca Quran di hari akhir nanti, kata Rasulullah SAW, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Kata Nabi, orang-orang yang membaca Quran maka baginya akan datang di hari kiamat nanti pertolongan, syafaat bagi orang-orang yang membacanya. Pemirsa yang saya hormati, yang berbahagia karena mendapatkan hadiah-hadiah ungkapan di bulan Ramadan ini, mengakhiri pada kesempatan ini saya akan ungkapkan bahwasanya membaca Al-Quran itu, Nabi juga menganjurkan kita membaca Al-Quran supaya kita menjadi hambanya rumah kita, hamba rumah kita menjadi rumah yang bercahaya. Rumah dalam artian bukan hanya rumah di dunia, bahkan nanti rumah di kubur juga akan padam. Kata Nabi, nawwiru buyutakum bi qiraatil Quran. Terangi rumah-rumahmu dengan baca Quran. Demikian, kalau kita membaca Quran, maka rumah kita akan terang, rumah kita akan padam. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengungkapkan kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam, kata Allah, utiya li ummati Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nuraini likailidul matani. Wahai Nabi Musa, aku berikan kepada umatnya Nabi Muhammad itu ada dua cahaya, di mana dua cahaya itu bisa menerangi dua kegelapan. Kegelapan apa itu? Yaitu kegelapan di kubur dan kegelapan di hari kiamat nanti. Dengan demikian, apabila orang membaca saja sudah mendapat banyak itu. Akhir kata, Nabi mengisyaratkan, kata Nabi, barang siapa yang berpegang teguh mengamalkan Al-Quran, maka kata Nabi tidak tersesat selamanya, tidak menderita selamanya, baik di dunia sampai di akhirat nanti. Kata Nabi, taraktu fikum amroini lan tadillu abadan. Aku tinggalkan pada kamu sekalian dua perkara. Perkara itu menjadikan kalian tidak akan tersesat selamanya. Wahuma sunnati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wa kitabillah. Dua perkara itu adalah sunnahnya Nabi, yaitu hadis-hadisku, tuntunan-tuntunan dariku, dan yang terutama adalah Al-Quran. Dengan demikian, apabila kita menjalankan apa yang disabdakan oleh Nabi dan menjalankan apa yang diungkapkan dalam Al-Quran, difirmankan oleh Allah, maka kita akan selamat, tidak menderita selamanya. Baik hidup di dunia ini kita tidak menderita, apalagi nanti kita di akhirat tidak menderita. Pemirsa yang saya hormati, inilah yang bisa saya ungkapkan, bisa saya paparkan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bisa manfaat pada kita semuanya, terutama kita dalam menjalani hidup di dunia ini. Kita akan mendapatkan tetapnya iman, selamat dunia, selamat akhirat, semua yang menjadi pemberian dari Allah menjadi pemberian yang barokah. Amin, amin ya robbal alamin. Jalana wa iyyakum min dzikril hakim. Aku qouli hadza wa astaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.